Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahullahu minal ajri misla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'i. Ini anu ulang dulu sebentar. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala su'i khuluqi, barang siapa yang sabar atas keburukan akhlak istrinya, a'tahullahu, maka Allah akan berikan minal ajri dari pahala misla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'i, maka diberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihi salam atas bala yang diterimanya. Sudah dapat kan bagaimana ceritanya susahnya balanya Nabi Ayub, dari kaya habis-habisan, dari punya anak meninggal semua, istrinya meninggal, tinggal kabur dan sebagainya, tapi kembali lagi dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa lagi? Nah, ceritanya sabarnya, lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Umar. Diriwayatkan bahwasannya laki-laki datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yashku ila khuluqi zaujatihi. Orang pemuda ini mengeluhkan tentang akhlak buruknya istrinya. Fawaqafa bibabi. Kemudian dia diri di depan pintu Sayyidina Umar. Yantadhiru. Kemudian dia menunggu Sayyidina Umar. Fasami'a imratuhu. Ketika dia sedang menunggu anak muda ini di pintunya Sayyidina Umar, ini pemuda mendengar perempuan istrinya Sayyidina Umar yang dalam tastatilu alaihi bilisaniha. Cerewet, lagi ngomel-ngomel. Enggak nih, inti mau ngadu sama Habib, bini gue nih cewek banget, tukang ngomel. Pas di rumah aneh, inti denger biniannya lagi ngomel-ngomel. Tapi si bini aneh nggak begitu, makanya ini nggak punya keramat. Aneh nggak punya keramat, bini aneh kebaean. Cari keramat yang lain, lo dalil kawin lagi. Gue mencari bini yang bawel, jangan. Lo nggak kuat, habis lo terus kering. Jangan, nikmat dari Allah. Kalau inti nggak punya bini bawel, pasti nanti Allah bakal uji. Kalau inti orang beriman, apa? Bini sabar tapi susah. Bisa gak? Bisa. Bini sabar nggak susah tapi anak bandel, pasti diuji. Istri baik, anak baik, tetangga. Bisa gak? Kepo, bisa. Pasti kalau kalian orang beriman. Tapi kalau kalian nggak pernah mau diuji, paham nih ya? Baik dari istri, dari suami, dari anak, dari bapak, dari anak, dari tetangga, dari saudara, atau dari penyakit. Nggak ada semua, inti main Fir'aun inti. Berarti inti nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau inti mau punya nilai, inti mengaku beriman sama Allah, berarti inti harus ada, inti tulis di dada inti, siap diuji. Kemudian cerewet nih, ya nggak jadi. Ya, sambil berkata negailan, mana di imratu bisana wa huwa sakitun la yaruddu alayya. Ya, Sayyidina Umar tuh bininya cerewet begitu, sakitun diem. Padahal jin aja takut, setan iblis sama Sayyidina Umar takut. Kalau lu kan nggak takut. Ya, paham nggak tuh? Ya, lu berani sama bini. Sayyidina Umar, siapa nggak kenal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Ya, orang kafir takut sama Sayyidina Umar, setan jin takut. Bininya ngomel-ngomel kagak digampar, sakitun. Apa? Sakit diem. Makanya bahasa Indonesia sakit. Orang sakit nggak didiem. Kalau anak udah sakit baru diem. Kalau dia belum sakit, iya bisa naik pohon kelapa. Ya, bahasa Arab nih, sakitun, orang yang sakit artinya diem. Ya, kalau bahasa Indonesia kan sakit. Bahasa Arab diem. La yaruddu alayya, tidak menjawab, nggak ngomong, nggak apa. Wah, Masya Allah Sayyidina Umar. Kalau kita masih ngejawab, nampar kagak, diem gak lo? Sayyidina Umar meneng baik, diemin aja, senyum aja. Jagoan apakah dengan begitu jatuh derajatnya? Enggak. Anda bilang jagoan karena luar biasa, setan aja takut. Ya, setan lihat bayangan Sayyidina Umar takut, kan jagoan nih orang. Jagoan sekarang kan setan aja takut. Ya, nggak dijawab, kagak ngomong, nggak ngebantah, dengerin aja. Ini laki-laki ngeliat begitu, jadi bini aja ngomel, suara laki tuh nggak kedengeran. Fansorofa, dipulang. Fansorofa rojulu pulang, gailan, seraya berkata nih, idza kana hadza hala amiril mu'minin, fa kaifa hali? Kalau ini keadaan amiril mu'minin begini, gimana aneh? Ya, fa kharaja Umar fara'ahu mudbiran fanadahu ma ji'tuka ma hajatuka. Keluar Sayyidina Umar, ya, karena dia merasa ada tamu. Kemudian dia melihatnya, ya udah ngadep belakang, udah jalan, fanadahu, dipanggil, anak muda sini, ma hajatuka, apa keperluan kamu?
Ada apa inti datang ke sini? Faqala, maka pemuda ini berkata, ya Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika. Ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, aku telah datang kepadamu. Aku ingin mengeluhkan kesah kepadamu. Huluqul zaujati, tentang akhlak buruknya istriku. Wastitolatiha alayya, yang mulutnya tuh ya cerewet banget sama saya. Fasami'tu zaujataka, tapi aku mendengar istrimu kadalik, ya sama. Begitu pula. Faroja'tu, aku kembali pulang. Wagultu, dan aku berkata dalam hatiku, ngomong nih masih ya Sayyidina Umar, idza kana hadza hala Amirul Mukminin, apabila keadaan Amirul Mukminin ma'a zaujatihi, keadaan sama istrinya begini Amirul Mukminin, fa kaifa hali, bagaimana keadaanku? Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata, menjawab sang pemuda itu, ya akhi, wahai saudaraku, inni ahtamiluha lihuguki laha alayya, innaha tabbakhatun li ta'ami, khubbazatun li khubzi, bassalatun li siyabi, murdi'atun li waladi. Anak muda, ketahuilah saudaraku, ya, aku menanggung semua ini. Yang hak-haknya itu perempuan atasku sebenarnya bukan haknya dia, tapi Anda tanggung, nanti sabar, dia mau ngerjain tuh. Ya, seperti apa? Dia masakin makananku, dia bikinin roti, dia mandiin anak-anakku. Benar gak? Kita punya istri ngapain? Masakin makanan aku buat siapa? Buat suami. Kemudian ngapain lagi? Bikinin roti. Dulu kan roti kalau di sana. Masakin nasi. Mandiin anak. Inti suka mandiin anak? Enggak, mandiin bini kali. Ya. Murdiatun liwaladi. Ya, Ijul ketawa. Kalau Ijul sih nggak mau dimandiin. Luas banget. Ya, murdiatun liwaladi, dia redok dengan anak-anak aku. Walaysa dzalik biwajibin, dan itu bukan kewajiban seorang istri. Istri bukan itu kewajibannya. Ini jangan jadi dalil buat bini nih. Wah, asik nih, bukan kewajiban gue. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Kewajiban dia bersolek dandan buat suami doang. Dandan nggak dia? Enggak, jangan diomelin karena dia udah sibuk. Tuh, paham nggak? Makanya saling apa? Tenggang rasa keadaan. Kalau perempuan udah pakai dalil, kan nggak wajib? Iya, dia nggak wajib. Akhirnya apa? Masak kagak, ini kagak, itu kagak. Udah diem aja meneng baik, tapi kagak dandan. Salah gak? Salah. Jadi kadang-kadang orang berdalil ini, ya biasa deh nyari apa? Nyari kebenaran, nggak bisa. Ya, jadi itu artinya inti punya bini yang rada-rada bawel tuh wajar, karena capek. Soalnya apa? Ngurusin anak, ngurusin dapur, masakin buat siapa? Buat suami. Jadi kalau rada-rada ngomel wajar. Nah, pahalanya kalau inti sabar dapat seperti pahala Nabi Ayub. Ya, tapi entar dapat perempuan juga begitu juga nanti dapat. Ya. Wa yaskunu qalbi. Tuh, hatiku senang, tenang, asik banget kalau dapat perempuan begini. Ya, ingat nih, perempuan tuh cerewet aja, tapi cinta cerewet aja, bukan nggak cinta, nggak hianat, nggak. Tapi apa? Hawa capek gimana sih? Gitu. Tapi tenang hatiku, karena apa yang jadi urusan sebenarnya aneh nih dikerjain sama dia, tanggung jawab banget. Ya, wa qalbi biha anil haram tuh, wa yaskunu qalbi biha anil haram. Ya, aku tenang hatiku ini, ya, kenapa? Dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Fa anna ahtamilu bidzalik, maka aku nanggung semua ini. Tuh, jadi ini perempuan nggak ngerjain yang haram-haram, yang dilarang agama, enggak. Ya, cuma dia cerewet karena hawa capeknya dia. Tapi semua dikerjakan hak-haknya suami, ya, dia dikerjakan yang bukan tugas dia, yang bukan jadi kewajiban dia. Baik. Faqala rajul ya Amirul Mukminin wa kadzalik zaujati. Ya Amirul Mukminin, ya kata laki-laki ini, wa kadzalika zaujati, begitulah istriku. Ternyata istrinya begitu juga. Ya, kecuali istrinya nggak ngapa-ngapain, bisa istriku nggak begini sini Umar. Nah, itu nanti lain lagi ceritanya, tapi tidak. Ya, ternyata sama. Qala Umar fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasira. Hai, kata Sayyidina Umar, hai anak muda, hai saudaraku, tanggung aja. Ya, hanya sesungguhnya ini hanya sesaat, muddatun yasira, masa yang sebentar. Arti masa sebentar, hidup sebentar gak? Sebentar, entar lama-lama tuh anak udah pada gede, inti didik dengan yang baik, ditanggung jawab ngedidik anak-anak
kita berarti ente udah tua, kaki-kaki nenek-nenek udah kagak bakal ribut kan. Ente ribut gara-gara ada sebab anak lah, makanan. Sekarang udah diem aja udah berdua di kursi roda aja. Di kursi roda maksudnya bukan di kursi roda, maksudnya ente di kursi goyang berduaan aja gitu, wirid zikir, anak datang cium tangan ngasih duit 1 juta, masak apaan udah di apa dilayanin ya, gitu. Kayak kita punya orang tua udah tenang aja, udah anteng aja, udah paham nggak, kan enak, udah nggak ada pikiran yang macam-macam sudah. Nah begitu, sebentar sesaat habis sudah ya. Nah sekarang buat sang istri.